kelainan dasar panggul atau kita sebut juga disfungsi dasar panggul itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan ada komponen empat penyakit yang bisa menyerang wanita. Salah satu itu karena disfungsi dasar panggul itu penyebabnya adalah multifaktorial, banyak faktor. Yang salah satu yang menjadi major problem jadi problem mayornya itu adalah salah satunya adalah kita sebut namanya kerusakan otot dasar panggul, terutama yang bisa kita lihat adalah otot levator ani. Disfungsi dasar panggul atau kelainan dasar panggul itu satu yang terjadi adalah bisa namanya inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin itu tentu saja yang kita sebut keluarnya urin tanpa bisa dikendalikan. Tapi dia bisa menyebabkan problematik higienis, kebersihan tubuh itu terganggu. Tapi dia tidak boleh ada kelainan patologis, tidak boleh ada infeksi dan sebagainya Itu yang disebut inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin itu nanti ada macam-macam Dari yang pertama bisa urgensi atau sehari-hari yang kita sebut udah ada diagnosa penyakitnya adalah overactive bladder. Yang kedua adalah stress urinary incontinence. Itu biasanya kalau pada usia-usia 40-an ke atas itu atau barangkali makin tua usia wanita itu biasanya ada mix incontinence itu bisa ada overactive bladder, bisa juga ada stress urinary incontinence. Yang kedua adalah yang kita sebut incontinence fekal. Incontinence fekal itu terdiri dari biasanya ada 3 gradasi. Yang pertama, yang gradasi yang ringan, grade yang ringan itu adalah dia tidak bisa menahan flatus. Yang kedua, yang sedang, dia tidak bisa menahan kotoran tapi bentuknya cair. Yang ketiga adalah dia tidak bisa menahan kataran yang bentuknya kasar, udah gelondongan begitu Itu namanya inkontinensia fekal. Yang ketiga itu yang disebut namanya prolaps organ panggul. Komponennya adalah bisa turunnya kandung kencing. Itu yang kita sebut namanya sistokel bahasa medisnya. Yang kedua adalah turunnya rahim. Itu yang disebut namanya prolaps uterus. Yang ketiga adalah turunnya rektum itu. Dubur itu yang kita sebut namanya rektokel. Rektum dia turun. Jadi dia semua itu keluar dari vagina. Nah, komponen-komponen itu juga berkaitan dengan tingkat keparahan atau derajat beratnya penyakit. Nah, oleh sebab itu wanita yang melahirkan itu 90% itu terjadi adalah inkontinens urin. Baik dia hamil pada saat dia melahirkan. Oleh sebab itu untuk mengurangi atau barangkali mempercepat pemulihan, memang idealnya selama hamil dia sudah latihan otot dasar panggul. Begitu juga sesudah melahirkan itu juga bisa latihan otot dasar panggul, sehingga secara normal itu kan 3 bulan dia harus pulih. Tapi dengan adanya latihan otot dasar panggul ini, pemulihan itu menjadi lebih cepat dan tidak boleh dibiarkan. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui secara dini. Makin ringan makin stadiumnya makin ringan, juga kita bisa mencegah dia agar tidak bertambah berat. Jadi kembali lagi dari aspek disfungsi dasar panggul tadi, kelainan otot dasar panggul atau barangkali penyakit dasar panggul, 4 komponen itu yang terakhir adalah disfungsi seksual. Dia mengalami gangguan seksual baik suami maupun istrinya mungkin bisa rasa nyeri atau bisa juga dia tidak ada kontraksi lagi otot-otot dasar panggulnya, sehingga pasangan juga mengalami keluhan dari aspek itu. Nah, ini empat komponen tadi. Tentu saja
makin cepat kita ketahui, makin cepat juga kita bisa berikan treatment. Bisa juga itu juga pemulihannya juga makin cepat, atau gradasinya mencegah jangan sampai lebih berat. Itu yang kita sebut namanya disfungsi dasar panggul, atau bisa juga kita sebut pelvic floor disorder. Kembali lagi, nomor satu adalah pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita mengobati. Ya, karena dengan mencegah tentu saja pengobatannya tentu saja lebih ringan begitu ya, daripada kalau sudah bertambah berat, pengobatannya juga berat, hasilnya juga tidak memuaskan, dan kemudian kekambuhan penyakit itu akan timbul lagi juga cukup besar juga. Nah, oleh sebab itu kembali lagi edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa disfungsi dasar panggul itu sebetulnya amat penting, karena dia akan menyengsarakan perempuan selama kehidupannya. Nah, jadi itu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Untuk mengetahui itu biasanya kita juga yang paling penting adalah kalau umpamanya ada gangguan berkemih, ya tidak boleh berkemih itu lebih dari 7 kali, begitu ya, yang kita bicara normal. Juga kalau kita harus bangun untuk berkemih malam hari itu tidak boleh lebih dari 1 kali, dan tentu saja tidak ada tuh baru sebentar, kebelet sebentar, kebelet. Biasanya kan kita bisa menahan, ya, atau boleh juga disertai, boleh juga tidak, itu sebelum ke kamar mandi celananya udah basah karena urinnya sudah keluar lebih dulu. Itu awal itu kalau ada kelainan itu cepatlah kita minta pertolongan atau barangkali minta nasihat, ya, bagaimana nasihat oleh tenaga kesehatan atau dokter dan sebagainya lah, itu bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua, kalau ibu mulai terasa panggulnya nyeri, ya, sesudah melahirkan, ya, atau selama kehamilan, atau sesudah melahirkan itu ada bagian yang menonjol dari vagina, ya, dari yang senggama, ya, atau liang vagina lah sebutnya, itu udah juga bisa ditanda awal. Yang ketiga juga umpamanya kalau ibu sudah ada terasa gangguan susah buang air besar, itu juga kita harus hati-hati. Jadi 3 komponen keluhan itu yang sebut tanda awal kalau kita akan mengalami namanya disfungsi dasar panggul. Ya, nanti bisa juga dia timbul inkontinens urin, mungkin dia juga bisa timbul inkontinens fekal, mungkin dia juga bisa timbul prolaps uteri, ya, atau prolaps rahim, ya, turunnya rahim, atau bisa mengalami disfungsi seksual kalau itu dibiarkan semakin lama gitu, ya. Memang tidak mematikan tapi menyengsarakan, ya, dan kalau sudah stadium berat saya kira tidak mudah lah kita untuk mengkoreksi kelainan-kelainan tersebut.